Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tauhid, masih dalam pembicaraan tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Wadud, Allah yang Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kemarin hadis ini kita sudah pelajari di awal, bahwa antara lain hal yang sangat luar biasa untuk membuat Allah sangat mencintai kita, membuat Allah sangat sayang kepada kita, ada tiga hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila kita ada di dalamnya, kita akan pasti merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya iman, dan tiga hal ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk mendatangkan kasih sayang Allah. Jadi tiga hal ini membuat kita akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, dan akan membuat Allah sangat sayang kepada kita. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapapun yang mencintai Allah dan Rasulnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya, melebihi dari segala-galanya. Nah, ini adalah puncak daripada iman. Puncak daripada iman itu adalah kita mencintai Allah melebihi dari segala-galanya. Kita lebih cinta kepada Allah dari keluarga kita, kita lebih cinta kepada Allah dari harta kita, kita lebih cinta kepada Allah dari karir kita, dan seterusnya. Tidak ada di dunia ini yang kita cintai yang melebihi cinta kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebenarnya fitrah manusia. Sebenarnya mencintai Allah adalah fitrah manusia. Tidak sulit kalau kita mau mencintai Allah, karena semua apa yang ada dalam hidup kita itu adalah Allah yang memberikan. Kita Allah yang ciptakan. Semua apa yang kita miliki Allah yang ciptakan, Allah yang memberikan,
Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita keluarga, semuanya Allah yang berikan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anggota tubuh yang sempurna. Itu semua adalah pemberian Allah. Maka tidak pantas seorang mukmin memiliki hal yang dicintai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lebih dari Allah, sama saja cinta kita terhadap dunia dengan Allah itu tidak boleh. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah, ada yang menyekutukan aku dalam hal cinta. Jadi ternyata ada cinta, ada yang cinta yang itu hukumnya adalah syirik. Ada cinta yang hukumnya adalah syirik. Cinta apa itu? Adalah ketika sesuatu hal itu kita lebih mencintainya atau kita sama mencintainya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Maka dari itu Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebahagian manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah. Ada orang yang menyekutukan Allah, syirik dalam hal cinta. Siapa itu? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesuatu di mana cintanya pada hal tersebut lebih besar atau sama terhadap Allah dengan Allah. Tidak boleh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Cintailah apa yang kau miliki karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi sebuah ibadah di sisi Allah. Cintai hartamu karena Allah. Cintai keluargamu karena Allah Subhanahu wa taala. Cintai pekerjaanmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bukti seseorang kalau orang itu mencintai Allah? Kalau orang itu lebih cinta kepada Allah dari segala-galanya, apa buktinya? Buktinya dia ridha terhadap semua takdir Allah. Dia ridha kepada semua takdir Allah. Takdir Allah ada dua macam. Takdir syar'i itu adalah perintah-perintah Allah, dan takdir syar'i adalah larangan-larangan Allah. Adapun takdir kauni, takdir yang kedua adalah terkadang Allah berikan kita nikmat, terkadang Allah berikan kita, terkadang Allah berikan kita musibah. Inilah empat takdir Allah. Orang yang benar-benar mencintai Allah, ridha kepada semua takdir Allah. Perintah-perintah Allah adalah takdir Allah. Dia ridha terhadap semua perintah Allah sehingga ia lakukan dengan baik. Salat takdir Allah. Salat adalah merupakan perintah Allah. Dia ridha dengan Allah sehingga ia ridha dengan salat ini karena salat adalah perintah Allah. Buktinya ia ridha, dia lakukan dengan baik. Lalu ada takdir Allah yang bernama larangan. Orang yang beriman, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dia sangat ridha terhadap apapun yang Allah larang untuk dirinya.
sehingga ia meninggalkannya dengan baik, karena dia tahu bahwa itu larangan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada takdir Allah, yang mana ini adalah sesuatu hal yang sangat kita sukai. Seperti umpamanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta, Allah berikan anak, dan lain-lain. Nikmat-nikmat itu adalah takdir Allah. Orang yang beriman, yang mencintai Allah, kalau ia mendapatkan nikmat, dia akan mensyukurinya. Dia akan mensyukurinya. Nah, maka dari itu, kalau Anda mendapatkan nikmat, lalu Anda ingin tahu apakah nikmat itu merupakan sesuatu kebaikan, ataukah nikmat itu sesuatu istidraj. Istidraj artinya Allah berikan nikmat, Allah ulur nikmat, tapi nikmat itu tidak membawa kepada kebaikan. Nikmat itu akan menggiring orang tersebut kepada kekafiran. Seperti nikmat-nikmat yang Allah berikan pada orang kafir, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada Qarun, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun. Kenapa Allah berikan nikmat padahal mereka adalah orang kafir? Adalah tujuannya istidraj. Adalah istidraj. Allah berikan apa yang dia suka agar supaya dia lebih engkar kepada Allah. Allah berikan pada dia nikmat, dia tidak salat. Allah berikan kepada dia nikmat, dia tidak memanfaatkan nikmat itu pada hal-hal yang diridhai Allah, sehingga nikmat tersebut akan menjadi sebab dia mendapatkan hukuman nanti di hari kiamat. Karena setiap nikmat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana nikmat itu didapatkan, kemana nikmat itu dimanfaatkan. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin tahu nikmat yang kita dapatkan itu, apakah itu merupakan kebaikan, apakah itu hal yang akan membela kita di dunia akhirat, apakah nikmat itu nanti akan menyelamatkan kita di dunia akhirat, tidak akan menjadi sebab kita terhukum dunia akhirat, maka untuk mengetahui hal itu, lihatlah diri kita. Apakah karena nikmat yang diberikan Allah itu kita bersyukur kepada Allah? Kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti nikmat itu baik. Kalau tidak bersyukur pada Allah, berarti nikmat itu adalah buruk. Nikmat itu bahaya, akan membawa kepada neraka. Ada takdir Allah yang disebut dengan takdir yang tidak disukai, atau sering kita sebut dengan musibah, sering kita sebut dengan ujian. Orang yang benar-benar beriman, atau antara lain puncak daripada iman kepada Allah, dia meyakini bahwa setiap musibah yang datang dari Allah itu adalah pasti baik bagi dirinya. Pasti baik bagi dirinya. Ada banyak manfaat daripada musibah. Antara lain manfaat musibah adalah membuat Anda akan semakin tangguh dalam menjalani kehidupan dunia akhirat. Antara lain manfaat daripada musibah adalah karena Allah ingin mengangkat derajat. Antara lain manfaat daripada musibah akan membuat Anda sampai kepada Allah, sampai kepada surga. Ada 4 hal yang akan membuat orang sampai kepada Allah. Ada yang 4 orang yang membuat orang sampai kepada surga. Ada 4 hal yang membuat orang sangat disayangi Allah. Pertama, apa hal yang paling hebat untuk kita disayangi Allah sehingga kita sampai kepada Allah dengan selamat, kita masuk ke dalam surga dengan selamat, kita abadi di dalam surga? Apa hal yang paling hebat? Adalah melakukan perintah Allah.
Lalu yang kedua, apa jalan menuju Allah? Apa jalan menuju surga sehingga kita selamat dalam perjalanan ini sampai kita bertemu di hadapan Allah dengan selamat, lalu masuk ke dalam surga dengan kita menikmati nikmat yang sangat luar biasa. Tinggalkan larangan Allah. Tinggalkan larangan Allah. Berikutnya yang ketiga, apa jalan terhebat untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan surga, untuk supaya selamat sampai kepada Allah dan kepada surga? Ketika Allah berikan nikmat, bersyukurlah. Bersyukurlah. Maka dari itu Allah katakan Sulaiman, ni'mal abdul awwab, sebaik-baik hamba yang kembali kepada Allah, Allah katakan adalah Sulaiman. Kenapa? Karena Sulaiman Allah berikan nikmat yang tiada terhingga. Lalu nikmat itu ia bersyukur kepada Allah, sehingga dengan nikmat itu ia sampai kepada Allah, ia sampai kepada surga. Jadi terkadang ada orang yang Allah berikan, bahkan kita semua pasti pernah mendapatkan nikmat. Nikmat itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar supaya Anda sampai kepada Allah dengan nikmat itu, supaya Anda sampai kepada surga dengan nikmat itu, supaya Anda cintai Allah dengan nikmat itu. Allah berikan nikmat. Nikmat ini akan membuat Anda bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, selamat sampai bertemu dengan Allah. Coba bayangin, satu saat nanti Anda akan bertemu dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Allah tanya semua apa yang dilakukan. Tidak ada penterjemah. Akhir daripada perjalanan ini adalah berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan selamat ketika nikmat-nikmat itu disyukuri. Ketika nikmat-nikmat itu disyukuri. Nikmat-nikmat itu dijadikan sebagai bentuk untuk supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terkadang atau jalan keempat yang paling hebat mendatangkan kasih sayang Allah, yang akan membuat kita bertemu dengan Allah dengan baik, yang akan membuat kita masuk ke dalam surga dengan baik, adalah ketika Allah berikan kita musibah. Musibah itu tujuannya mengangkat derajat. Tujuannya adalah menghapuskan dosa. Tujuan daripada musibah itu adalah agar supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hamba-hambanya yang mendapatkan musibah. Kenapa? Karena di balik musibah itu banyak hikmah yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin apakah musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah kebaikan? Apakah musibah-musibah yang Allah berikan pada kita di baliknya ada rencana Allah yang sangat luar biasa? Karena antara lain hikmah musibah adalah di balik musibah itu Allah menyediakan nikmat minimal 2 kali lipat dari musibah yang dialami. Maka dari itu Allah katakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Rahasia daripada ayat ini adalah ketika Allah memberikan nikmat, ketika Allah memberikan musibah, lalu kita bersabar atas musibah itu, maka itu adalah berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita nikmat minimal 2 kali lipat dari musibah yang kita alami. Nah, maka dari itu, kalau Anda tahu apakah
Musibah-musibah yang Allah berikan akan mendatangkan kebaikan, yang akan itu musibah akan menghapuskan dosa. Itu musibah yang akan membuat Anda selamat sampai syurga. Itu musibah yang akan membuat Anda mendapatkan nikmat minimal 2 kali lipat. Maka lihatlah diri kita, apakah ketika kita mendapatkan musibah itu kita bersabar? Apakah kita mendapatkan musibah itu kita bersabar? Maka dari itu kalimat awwab, ni'mal abdul awwab, sebaik-baik hamba yang kembali kepada Allah adalah sebaik-baik hamba yang melakukan hal yang paling baik untuk dia kembali kepada Allah. Ada 2 dalam Al-Quran. Yang pertama Allah katakan tentang Sulaiman. Allah katakan Sulaiman adalah sebaik-baik hamba yang akan kembali kepada Allah, karena dia adalah orang yang bersyukur atas nikmat. Yang kedua Allah katakan ni'mal abdul awwab adalah berkaitan dengan Ayub. Ayub adalah orang yang dia diuji Allah dengan penyakit belasan tahun. Sebagian ulama mengatakan 18 tahun. Nabi Ayub sakit, semua fisiknya hancur. Jemaah sekalian, ketika Allah berikan kepada fisik kita penyakit, itu bukan sebuah bentuk kebencian. Itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Mayoritas ulama besar memiliki cacat dalam tubuh mereka. Mayoritas ulama-ulama besar itu memiliki cacat dalam tubuh mereka. Ada yang memiliki baras, ada yang memiliki kebutaan, ada yang dia pincang dan lain-lain. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka musibah adalah satu cara untuk selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala apabila musibah itu disikapi dengan sabar. Nah, jadi kalau begitu orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Allah, di mana cinta dia kepada Allah tidak ada yang menyamainya dalam kehidupannya, apalagi melebihi cintanya kepada Allah, adalah akan dilihat dari 4 hal, yaitu intinya dia ridho kepada setiap takdir. Dia ridho kepada setiap takdir Allah. Apa buktinya saya cinta pada Allah? Jawabnya, Anda ridho kepada takdir Allah. Ini puncak iman. Ini puncak iman. Saya ridho ketika Allah berikan perintah lalu saya lakukan. Ketika perintah itu tiba, tidak ada yang menghalangi saya dari perintah itu. Walaupun itu harta, walaupun itu pekerjaan, walaupun itu keluarga. Nomor 1 bagi dia adalah perintah Allah ketika perintah Allah tiba. Yang kedua, takdir Allah adalah larangan-larangan Allah. Dia ridho setiap larangan Allah. Sehingga ketika datang larangan Allah dia tinggalkan dengan baik. Yang ketiga, dia ridho terhadap takdir yang bernama nikmat. Buktinya dia ridho terhadap nikmat apa? Dia bersyukur terhadap nikmat itu. Yang keempat, dia ridho terhadap musibah, ujian yang Allah berikan. Buktinya dia ridho apa? Dia bersabar. Dia bersabar atas musibah itu. Inilah 4 hal yang sangat luar biasa mendatangkan kasih sayang Allah. Inilah 4 jalan yang sangat luar biasa membuat Anda selamat, kita selamat sampai berdiri di hadapan Allah. Inilah 4 hal yang membuat kita masuk ke dalam surga. Inilah hal yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka jadikanlah hal yang paling Anda cintai dalam kehidupan ini adalah Allah. Tidak ada alasan untuk lebih mencintai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi biasakan jangan mencintai Allah karena nikmat yang Allah berikan. Memang untuk memahami cinta kasih sayang Allah terhadap kita, antara lain caranya adalah dengan mengingat nikmat yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu terus bicarakan. Memang salah satu cara untuk mencintai Allah dengan terus merenungkan nikmat yang Allah berikan, bukan yang belum Allah berikan.
bukan yang Allah belum berikan. Kalau kita berpikir semua nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, kita kira-kira bisa catat enggak? Enggak. Tapi coba berpikir nikmat yang kau inginkan yang belum kau dapatkan. Anda bisa catat? Bisa. Kalau Allah ambil sebahagian nikmat, jangan pikirkan apa yang Allah ambil itu, tapi pikirkan apa yang Allah sisakan. Pikirkan apa yang Allah sisakan. Ana juga baru dapat musibah. Antum tahu istri ana diamputasi. Saya bilang sama istri saya, Allah ambil satu kaki, tapi Allah sisakan berapa? Allah sisakan satu kaki, Allah sisakan dua tangan, Allah sisakan dua mata, Allah sisakan dua telinga. Alasan apa untuk marah kepada Allah? Jadi memang supaya kita jangan marah kepada Allah ketika Allah berikan musibah. Jangan pikirkan apa yang Allah ambil dari dirimu, itu karena sudah kadaluarsa. Setiap yang Allah sudah ambil berarti itu sudah tidak baik. Yang kalau itu tetap dipertahankan akan mendapatkan bahaya besar. Jangan renungkan apa yang Allah ambil, tapi renungkan apa yang Allah sisakan. Karena bagaimanapun nikmat yang Allah ambil dari diri Anda, dari diri kita, kalau dicatat, itu pasti bisa dicatat. Itu pasti bisa dicatat. Tapi nikmat yang masih Allah sisakan terhadap diri kita, itu tidak akan pernah bisa kita catat. Tidak akan pernah bisa kita catat. Nah, jadi memang untuk supaya kita lebih mencintai Allah adalah renungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, jangan yang Allah belum berikan. Renungkan nikmat yang Allah sisakan, jangan nikmat yang Allah sudah ambil. Karena bagaimanapun menurut Anda banyaknya nikmat yang belum Anda dapatkan, jauh nikmat yang sudah didapatkan itu lebih banyak. Nikmat yang sudah didapatkan tidak akan pernah Anda bisa mencatatnya seumpama-lamanya. Tapi nikmat yang belum Anda dapatkan, coba catat. Anda pasti bisa mencatatnya. Anda pasti bisa menghitungnya. Begitu juga nikmat yang Allah ambil. Ketika Anda merenungkan nikmat yang Allah ambil dari diri Anda pasti bisa hitung. Anda pasti bisa catat. Tapi kalau Anda renungkan nikmat yang masih Allah sisakan, Anda tidak akan bisa mencatatnya. Anda tidak akan bisa menghitungnya. Nah, maka dari itu, antara lain cara untuk mencintai Allah, mengingat nikmat, merenungkan nikmat apa yang Allah sudah beri, bukan yang belum Allah beri. Mengingat nikmat apa yang Allah sisakan, bukan apa yang Allah ambil. Ini adalah cara untuk mencintai Allah. Tapi jangan terbiasa mencintai Allah karena nikmat yang Allah berikan. Karena kalau itu terbiasa, ketika Allah mengambil nikmat, maka kita akan marah pada Allah. Kita akan tidak mencintai Allah. Kita akan bermental munafik. Ketika ia mendapatkan nikmat-nikmat, ia mengatakan Allah sedang sayang sama saya. Ketika dia mendapatkan musibah-musibah, dia mengatakan Allah benci kepada saya. Padahal tidak seperti itu halnya. Tidak seperti itu halnya. Semuanya adalah kebaikan yang dialami manusia di atas dunia, yang didapatkan manusia di atas dunia sepanjang hidupnya, tidak keluar dari yang empat itu. Setiap orang pasti pernah mendapatkan perintah dari Allah. Kalau dilakukan pasti baik. Setiap orang pasti pernah mendapatkan larangan dari Allah. Kalau ditinggalkan pasti baik. Setiap orang pasti mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau disyukuri pasti baik. Setiap orang pasti mendapatkan musibah. Pasti pernah mendapatkan musibah. Kalau disabari itu adalah pasti baik. Saudaraku sekalian, jadi kalau begitu intisari daripada iman, bukti bahwa kita benar-benar orang yang sangat mencintai Allah adalah dilihat dari empat hal itu. Dan empat hal ini adalah cara paling hebat untuk mendapatkan kasih sayang Allah.
dan cara paling hebat untuk membuat kita selamat dunia akhirat. Allah berikan perintah, lakukan perintah itu. Allah berikan larangan, tinggalkan larangan itu. Allah berikan nikmat, syukuri nikmat itu. Allah berikan musibah, maka sabari musibah itu. Itulah bukti orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah seperti itu, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kemarin kita sudah ceritakan bagaimana Masitah anaknya satu persatu dibunuh Fir'aun di depan matanya sendiri. Dibunuh Fir'aun. Coba bayangin, satu persatu anak Masitah dibunuh Fir'aun di depan matanya sendiri. Ada nggak solusi bagi Masitah? Ada nggak solusi bagi Masitah kalau dia tidak mau anaknya dibunuh di hadapan matanya? Ada solusi. Jangan beriman kepada Allah. Anaknya akan selamat. Anaknya akan selamat. Tapi bagaimanapun kecintaan Masitah terhadap Allah lebih besar kepada anaknya dibanding dengan anaknya. Masitah tahu kalaupun anaknya harus mati, itu adalah sebuah kebaikan. Saya pernah sampaikan dalam kajian ini, setiap musibah yang disabari itu adalah keselamatan. Itu adalah merupakan jalan keselamatan. Itu adalah pasti baik. Orang beriman ketika Allah berikan musibah, itu pasti baik. Dengan syarat dia bersabar. Kita sudah pernah ceritakan tentang Nabi Yahya. Ketika Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Ketika orang-orang Bani Israel membunuh Nabi Yahya. Kalau dalam benak kita bagaimana mungkin Nabi Yahya seorang nabi, seorang rasul, Allah biarkan dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Ternyata kematian itu adalah merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Maka dari itu Allah katakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah katakan kematian Yahya, Allah katakan keselamatan. Allah katakan keselamatan. Keselamatan bagi Yahya di saat ia dilahirkan, di saat ia dimatikan, ternyata dia dibunuh kaumnya. Padahal dia seorang rasul, dibunuh oleh orang Yahudi. Allah katakan itu adalah keselamatan. Jadi terkadang hal yang paling kita benci itu adalah hal yang paling baik menurut Sang Pencipta kita. Dan paling tahu tentang apa yang terbaik dalam diri kita adalah Sang Pencipta. Nah, seperti kasusnya anaknya Masitah. Kita kadang berpikir kenapa Allah biarkan Fir'aun membunuh anak Masitah di hadapan Masitah. Seandainya kita tahu hikmahnya, maka kita akan pasti kagum. Bilal, lihat ketika ia sudah mencintai Allah dari segala-galanya, hukuman-hukuman yang diberikan oleh pemuka-pemuka Quraisy dia nikmati. Bahkan yang menghukum Bilal mengatakan, wahai Bilal, katakan satu kali saja Hubal, kami akan berhenti menghukummu, karena kami sangat tersiksa dalam menghukummu. Justru kami melihat engkau menikmati hukuman ini. Nah, maka dari itu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, ketika kita mencintai Allah di atas segala-galanya, maka kita akan merasakan bagaimana manisnya iman. Bagaimana manisnya iman. Nah, ini yang pertama yang akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan manisnya iman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang akan merasakan nikmatnya iman itu adalah apabila kita mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan sebanyak apapun salatmu, sebanyak apapun ibadahmu, engkau tidak merasakan manisnya iman sebelum engkau mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala.
Engkau cintai keluargamu karena Allah. Engkau cintai orang tuamu karena Allah. Engkau cintai suami istrimu karena Allah. Engkau cintai anakmu karena Allah. Engkau cintai sahabatmu karena Allah. Jangan cintai mereka karena fisik mereka, karena pekerjaan mereka. Cinta seperti itu tidak akan abadi, dia akan pasti pudar. Maka kemarin kita sudah pernah pelajari di dalam awal pelajaran ini, kita tidak boleh mencintai orang dengan mencintai fisiknya semata-mata. Karena fisik manusia tidak akan semakin baik. Istri tidak semakin cantik. Anak juga tidak semakin cakep. Semua ada batas. Kalau kita cintai manusia karena fisiknya, maka cinta lama-lama akan pudar. Cinta seperti ini akan mendatangkan ketersiksaan. Tapi cintailah setiap orang, siapapun dia, adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ternyata hal yang paling hebat mendatangkan kasih sayang Allah. Yang kedua, mencintai manusia karena Allah. Mencintai manusia karena Allah, membenci manusia karena Allah. Ini hal yang sangat luar biasa mendatangkan kasih sayang Allah, dan hal yang sangat luar biasa untuk mendatangkan kenikmatan dalam iman, sehingga kita akan merasakan manisnya iman. Saya kemarin sudah ceritakan bagaimana pentingnya, hebatnya rahasia cinta karena Allah. Dan ini paling hebat dan paling banyak kita dapatkan di masjid ini. Apakah Anda merasakan kenikmatan bersahabat dengan orang beriman di luar masjid? Jarang. Maka dari itu Allah katakan, Rasul katakan, antara lain fadilah daripada orang yang saling mencintai karena Allah, fadilah, manfaat orang yang saling mencintai karena Allah, antara lain nanti di akhirat, ketika orang dijemur 50.000 tahun, lalu matahari 1 mil dari ubun-ubunnya. Coba bayangin, 50.000 tahun. Matahari dari ubun-ubun 1 mil. Sekarang berapa mil? Berapa juta mil matahari dari ubun-ubun kita? Kuat gak dijemur 1 hari? Nanti di hari kiamat, begitu manusia dibangkitkan, malaikat Israfil memanggil mereka, lalu mereka berkumpul di lapangan yang sangat luas. Allah dekatkan matahari 1 mil. Khilafiyah ulama, ada yang mengatakan 1 mil 1 jengkal, atau yang mengatakan 1 mil 1 celak. Lihat gak celak perempuan? Itu 1 mil kata mereka. Ada yang mengatakan 1 mil 4 kilo. Oke, ambil jarak yang 4 kilo. Gimana? Kuat gak? Apakah saya mati? Allah tidak berikan kematian. Kalau Allah berikan kematian, udah selesai masalah. Allah berikan kekuatan fisik sehingga dia merasa sangat tersiksa. Lehernya kering karena nggak ada makanan, nggak ada minuman yang mengalir. Semakin kering, lalu kepalanya jatuh. Tapi begitu jatuh balik lagi. Seperti itu terus menerus selama 50.000 tahun. Antara lain yang tidak ikut dalam penjemuran itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Ada 7 kelompok, kita sudah sering bicarakan. Salah satu yang tidak ikut dalam penjemuran itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain manfaat daripada atau dalam hadis yang lain tentang tidak ikut dijemurnya orang yang saling mencintai karena Allah, Nabi katakan ketika terjadi hari kiamat, lalu Israfil memanggil mereka untuk berkumpul di lapangan yang sangat luas untuk dijemur. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, di mana hambaku yang dulu saling mencintai karena aku? Di mana hambaku yang dahulu saling mencintai karena aku? Ayo kemari,
kalian tidak akan disusahkan hari ini. Kalian tidak akan ikut dijemur. Kalian akan ada di dalam naunganku yang tidak ada naungan selain naunganku hari ini. Jadi latih diri untuk mencintai sahabat, untuk mencintai orang karena Allah. Mereka tidak ikut dijemur. Allah akan sambut mereka begitu mereka bangkit dari kubur. Allah katakan, ayo ikut. Kalian tidak akan ikut dijemur. Kalian ada di dalam naunganku. Di mana pada hari ini tidak ada naungan selain dari naunganku, kata Allah. Ini adalah bagi orang yang saling mencintai karena jangan saling mencintai karena urusan bisnis. Kalau bisnis bubar, maka akan jadi musuh. Jangan mencintai orang karena Anda memiliki kepentingan terhadap dia. Anda memiliki kebutuhan terhadap dia. Anda memiliki keuntungan terhadap dia. Itu tinggal menunggu kapan dia menjadi musuh besarmu. Ketika manusia dicintai karena ada kepentingan duniawi, maka tinggal menunggu kapan orang itu akan menjadi musuh besarnya. Itu orang dulu akrab banget, sekarang kok enggak ketemu-ketemu lagi? Karena ternyata udah musuhan. Karena cinta di atas mereka, persahabatan yang mereka bangun adalah persahabatan karena kepentingan dunia. Tapi lihat, kalau Anda membangun persahabatan cinta karena Allah, maka lihat sahabat yang dicintai karena Allah akan menjadi pembelamu dunia akhirat. Tidak ada yang bisa membuat engkau membela engkau. Tidak akan ada yang bisa meraih tanganmu ketika engkau tersungkur. Tidak ada yang bisa menjadi solusi bagimu kecuali orang-orang yang kau cintai karena Allah. Kalau orang yang dicintai karena kepentingan dunia, kau dapat nikmat, kau lagi baik-baik saja, dia dekat, dia akrab denganmu. Tapi coba kalau engkau jatuh miskin, engkau bangkrut, engkau sakit, apakah dia tertarik untuk datang kepadamu? Apakah dia mau menolongmu? Tidak. Tapi lihat, hanya teman sejati, hanya teman yang dibangun karena Allah, karena iman, yang akan menjadi penolong dunia akhirat. Ketika kita jatuh susah, kita jatuh sakit, tetap yang akan menjadi penolong abadi itu adalah sahabat yang dicintai karena Allah. Ketika Anda mati, roh Anda diurus oleh malaikat rahmat. Siapa yang mengurus jasadmu? Malaikat rahmat mengambil ruh Anda kalau Anda orang bertakwa. Mereka turun berbondong-bondong dari langit untuk menambil ruh Anda, lalu mereka kafani dari kain kapan yang mereka bawa dari surga. Mereka berikan wangi-wangian yang mereka bawa dari kain dari surga. Mereka membawa ruhmu melewati lapisan-lapisan langit sampai bertemu dengan Allah. Lalu jasadmu siapa yang ngurus? Yang ngurus adalah sahabat yang beriman, sahabat yang selama ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang, mereka mandikan kita. Ayo, pingin mana? Apakah Anda pingin yang memandikan Anda tukang minum khamar? Apakah kita ingin yang mengkapani kita tukang zina? Atau Anda ingin yang memandikan dan mengkapani Anda adalah orang yang rajin sholat berjamaah ke masjid? Pingin mana? Secara otomatis kalau kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah, kita hidup bersahabat karena Allah, kita mati, yang datang adalah orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat yang kita bangun karena iman kepada Allah. Mereka memandikan kita, mereka mengkafani kita, mereka mensalatkan kita, mereka membawa kita ke kuburan. Setelah ditutup kuburan, mereka berdoa kepada kita. Siapa orang paling ikhlas mendoakan kita? Orang yang paling ikhlas mendoakan kita adalah orang tua kita.
Siapa orang yang paling ikhlas mendoakan kita? Adalah pasangan hidup kita. Siapa orang yang paling ikhlas mendoakan kita? Adalah anak kita yang saleh. Siapa doa yang paling ikhlas kepada kita berikutnya? Adalah sahabat karena Allah. Bukankah kalau kita sudah mati, putus semua amal, tidak bisa salat, tidak bisa puasa, kalaulah seandainya masih ada sisa dosa, bagaimana supaya sisa dosa ini termaafkan? Agar supaya jangan nanti sampai masuk ke dalam neraka. Itulah antara lain hikmah adanya barzakh. Bagaimanapun alam barzakh adalah nikmat bagi orang beriman. Karena selama ia di barzakh masih ada peluang untuk menghapuskan dosa. Jangan sampai masuk ke neraka. Tapi kalau sampai sudah terjadi hari kiamat, dosa yang sisa setelah kematian tidak terhapuskan di barzakh, hati-hati. Nah, kalau 1000 tahun dia di barzakh, maka 1000 tahun dia memiliki peluang untuk dapat dosanya yang tersisa untuk dimaafkan. Kalau dia menjadi orang yang beriman, dengan syarat dia mati dalam keadaan beriman. Maka dari itu Allah katakan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kamu mati dalam keadaan tidak Islam, tidak ada keselamatan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan Islam, masih ada peluang-peluang untuk mendapatkan maghfirah atas sisa dosa yang tidak habis selama kita masih hidup. Di barzakh apa penghapus dosa? Kesulitan-kesulitan barzakh, hukuman-hukuman barzakh itu berfungsi menghapuskan dosa orang yang beriman. Kalau begitu orang beriman itu di barzakh bisa selesai enggak dosanya habis? Ya. Dengan cara apa? Hukuman-hukuman barzakh. Yang kedua, apa yang diharapkan di barzakh untuk menghapuskan dosa? Ilmun yuntafa'. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat dengan Anda, dengan sebab Anda, mungkin Anda ajari, mungkin Anda ajak, mungkin Anda fasilitasi, lalu orang mendapatkan ilmu ini terus akan bermanfaat sampai Anda mati, dia akan terus ngalir. Fungsi awalnya apa? Menghapuskan dosa. Kalau sudah dosa terhapuskan, itu masih ngalir enggak? Ya masih ngalir. Itu adalah pahala-pahala yang akan muncul. Yang ketiga, apa yang akan menghapuskan dosa ketika kita sudah masuk ke barzakh? Waladun salih. Waladun salih. Maka sering kita sampaikan, tidak usah stres tentang anak. Kalau anak tidak salih, Anda pun tidak butuh banyak terhadap dia. Tapi kalau dia salih, tidak juga stres. Jangan stres. Anak saya salih, lalu bagaimana kerjaannya ini? Itu urusan Allah, itu jaminan Allah. Bahkan Anda mati sekalipun, itu adalah jaminan Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang rajin beribadah, orang yang beriman dan bertakwa, istiqamah beribadah pada Allah, kalau mereka mau mati datang malaikat. Tatanazzal. Tatanazzal artinya adalah turun berbondong-bondong. Berarti banyak enggak? Banyak. Sekaligus? Tidak. Turun. Kalau orang beriman bertakwa mau mati, turun malaikat berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, sampai Nabi katakan sejauh mata memandang. Nah, ini akan Anda lihat ketika sakrat. Lalu turun komandan malaikat maut itu duduk di samping kepala kita, samping kanan kepala. Dia mengatakan apa dia bilang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari fisikmu dalam keadaan Allah ridhoi. Allah ridho kepadamu. Kalau sudah begitu takut mati enggak? Enggak. Allah ridho kepadamu. Kenapa Allah ridho kepadamu? Karena kembali kepada yang tadi, Anda ridho kepada 4 hal tadi. Ketika Allah perintahkan engkau ridho, lalu kau lakukan. Ketika engkau diberikan Allah larangan, kau ridho, lalu kau tinggalkan. Ketika Allah berikan kau nikmat, kau ridho sehingga engkau bersyukur. Engkau diberikan Allah musibah, kau ridho sehingga engkau bersabar.
Maka ada di dalam zikir pagi sore kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini dibaca setiap pagi dan sore. Nah, orang yang ridho terhadap 4 hal tadi, Allah katakan ketika kita sakrat, keluarlah engkau, kata malaikat itu, dari dirimu yang baik karena engkau telah diridhoi Allah. Keluar engkau wahai jiwa yang baik dari fisikmu yang baik. Kenapa malaikat itu katakan dari wahai jiwa yang baik? Manusia terdiri dari 2 unsur, unsur roh, unsur jasad. Di ruhnya ada iman, di jasadnya ada ibadah. Di ruhnya ada iman, di jasadnya ada ibadah. Jasadnya baca Al-Quran, jasadnya salat, jasadnya puasa, jasadnya istighfar, jasadnya zakat, jasadnya haji. Maka dari itu malaikat, keluarlah engkau dari dirimu yang baik, wahai jiwa yang baik, jiwa yang beriman, keluarlah engkau dari fisikmu yang beribadah. Lalu malaikat itu katakan, jangan takut, bagimu adalah surga. Tuh, lihat itu surga. Dia lihat dengan mata kepalanya. Dan jangan sedih meninggalkan keluarga dan hartamu. Allah yang urus. Allah yang urus. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang saling mencintai karena Allah adalah orang yang sangat disayangi Allah. Hal yang sangat luar biasa untuk mendatangkan al-wadud, untuk mendatangkan kasih sayang Allah adalah cintai manusia karena Allah. Kalau kita mencintai orang karena Allah, nah itu sangat luar biasa. Itu yang akan bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Kalau kita mati, nah itu tadi yang akan mengkapani kita mereka, yang akan memandikan kita mereka, yang akan menyolatkan kita mereka, yang akan menguburkan kita adalah mereka. Nah, selama dia di barzakh, antara lain apa hal yang akan bisa menghapuskan dosanya adalah doa keluarga dan sahabat yang masih hidup. Maka antara lain tadi saya katakan, doa yang paling ikhlas terhadap diri kita dapatkan dari keluarga, kita dapatkan dari sahabat kita. Sahabat yang bagaimana yang akan ikhlas mendoakan Anda? Adalah sahabat yang Anda bangun karena iman. Maka dari itu persahabatan karena Allah adalah hal yang sangat pokok dalam akidah. Karena sahabat karena Allah akan membuat Anda tertolong, jangankan di dunia, sampai di akhirat. Dengan siapa kau masuk surga? Dengan sahabat karena Allah. Dengan siapa yang kau di surga? Dengan sahabat karena Allah. Siapa yang akan mencarimu di surga kalau engkau tidak ada di surga? Sahabat karena Allah. Sahabat karena Allah. Dan saya katakan, persahabatan karena Allah engkau akan dapatkan di masjid ini. Engkau dapatkan di masjid ini. Engkau akan bertemu dengan mereka setiap kali azan dikumandangkan. Engkau akan bertemu dengan mereka setiap kali ada majelis taklim. Maka antara lain fadilah bersahabat karena Allah, dalam sebuah hadis kudusi Allah katakan, apa kata Allah? Kasih sayangku wajib bagi seorang yang saling mencintai karena aku. Ingat, Allah katakan dalam sebuah hadis kudusi, kasih sayangku wajib bagi setiap orang yang saling mencintai karena aku. Satu, mereka saling hadir di dalam sebuah majelis karena aku. Majelis apa maksudnya nih? Mereka saling bertemu dengan aku bertemu karena aku di sebuah majelis. Majelis apa? Majelis ini. Mereka saling menziarahi karena aku. Itu maksudnya apa? Ketika dia diundang oleh temannya karena Allah, dia datang. Ketika temannya sakit, dia datang, dan lain-lain.
Mereka saling menziarahi karena aku, kata Allah. Mereka saling menolong dan memberi karena aku. Mereka saling menolong dan memberi karena aku. Orang yang bersahabat karena aku yang seperti ini, aku wajib mencintainya, kata Allah. Maka dari itu Nabi SAW katakan, nanti di hari kiamat keadaan orang yang saling mencintai karena Allah, ada keadaan mereka yang sangat luar biasa, sehingga para nabi dan rasul cemburu melihat mereka. Apa itu? Kata Nabi, di mana orang-orang di surga ada yang berbicara di atas mimbar yang terbuat dari perak. Ada yang berbicara di surga di atas mimbar yang terbuat dari emas. Enak nggak berbicara di atas mimbar? Enak nggak? Orang tambah galak kalau dia naik mimbar, ya nggak? Itu mimbarnya baru kayu. Nanti orang di surga akan berbicara di atas mimbar. Ada mimbarnya yang terbuat dari perak, ada mimbarnya yang terbuat dari emas. Orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, kata Nabi, akan berbicara di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, sehingga para nabi dan rasul cemburu melihat mereka. Maka dari itu saling mencintai karena Allah itu hal yang sangat pokok dalam akidah. Hati-hati tentang hal ini, ya. Yang terakhir yang akan merasakan manisnya iman adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyauda fi ayyuqdhafa finnar. Dia sangat benci kepada kekufuran. Dia sangat benci kepada maksiat. Ayo, kalau lihat orang maksiat benci enggak? Atau biasa aja? Cemburu enggak kalau Anda melihat Allah dimaksiati? Marah enggak kalau ada orang Anda lihat di depan mata Anda maksiat pada Allah, melakukan larangan-larangan Allah? Marah enggak? Kalau tidak marah, itu aib. Itu iman yang mati rasa. Hasan al-Basri satu ketika melewati sebuah tempat, lalu dia melihat ada orang yang melakukan maksiat, tapi dia tidak mampu melakukan nahi mungkar. Dia tidak mampu melakukan nahi mungkar, sehingga Hasan al-Basri stres. Karena hebatnya stresnya, dikarenakan dia tidak mampu melakukan nahi mungkar itu, dia kencing keluar darah. Orang kalau kelebihan stres, itu kalau kencing bisa keluar darah. Itu dialami oleh Hasan al-Basri. Karena dia stres, karena dia tidak mampu melakukan nahi mungkar. Nah, maka dari itu, orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang ketika dia melihat maksiat, dia tidak bisa melihat maksiat itu. Tidak bisa menahan diri untuk ketika dia melihat Allah dimaksiati. Dia sangat takut jatuh kepada maksiat itu, sebagaimana takutnya ia dibuang ke neraka. Karena dia merenung. Pernah nggak kita merenung bagaimana nikmat Allah berikan kepada kita iman? Pernah nggak merenung tentang itu? Pernah nggak merenung bagaimana Allah jadikan Anda orang yang mau menuntut ilmu? Kalau Anda tidak mau menuntut ilmu, kira-kira apa Anda akan baik? Kira-kira iman akan bagus atau tidak? Ibadah akan bagus atau tidak? Jadi kadang-kadang kita merenung, dulu saya begini tidak sholat, sekarang saya alhamdulillah sholat. Dulu saya tidak puasa, alhamdulillah sekarang puasa. Dulu saya tidak ke masjid, sekarang alhamdulillah ke masjid. Dulu saya tidak pernah ngaji. Apa akan baik kehidupan kalau nggak ngaji? Tidak akan baik. Yang akan pasti membawa Anda ke surga adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada di luar itu. Kalau Al-Quran dan Sunnah tidak dipelajari, bagaimana mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki akan baik, masuk ke dalam surga, Allah akan jadikan ia paham agama. Nah, maka dari itu, pernah nggak Anda renungkan kenapa Allah pilih Anda menjadi orang beriman? Pernah nggak Anda renungkan kenapa Allah pilih Anda orang yang mau belajar agama? Pernah nggak Anda renungkan bagaimana Anda dipilih Allah menjadi orang yang beribadah? Bukankah ini nikmat yang paling mahal?
Nikmat yang paling mahal, Allah pilih Anda menjadi orang beriman. Tidak ada orang yang tidak beriman masuk surga. Allah pilih Anda mampu beribadah. Allah pilih Anda mau menuntut ilmu. Ini nikmat yang paling mahal. Kira-kira kalau Allah ambil itu bagaimana? Kalau Allah ambil itu kembali bagaimana? Jadi orang bandel lagi bagaimana? Sekarang alhamdulillah baik, udah rajin menuntut ilmu, rajin sholat ke masjid. Salah satu cara terbesar, tanda terbesar orang yang akan husnul khatimah, yang akan masuk surga, kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khaira istamalahu. Kalau Allah menghendaki orang itu akan baik dunia akhirat, dia akan masuk surga, istamalahu, Allah akan memperdayakan dia. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud istamalahu ya Rasulullah? Di akhir hidupnya dia semakin baik, dia semakin rajin menuntut ilmu, dia semakin bagus imannya, dia semakin bagus beribadah kepada Allah sampai dia mati. Kalau itu yang Allah berikan pada orang tersebut di akhir hidupnya, itu adalah pertanda dosa yang sudah lewat akan dimaafkan Allah. Bersyukur enggak tentang hal ini yang Allah berikan? Kalau Anda bersyukur, berarti Anda akan sangat takut hal itu diambil Allah kembali. Karena kalau Allah kembali mengambilnya, berarti Anda akan dibuang. Orang seperti itu akan dibuang ke neraka. Maka dari itu, orang yang terus merenungkan tentang hal itu, dia membenci maksiat kepada Allah, dia merenungkan bagaimana Allah berikan pada dia iman, Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia kemauan beribadah, dia merenungkan nikmat ini akan sangat luar biasa mendatangkan manisnya iman. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita lanjut pada kajian berikutnya. Tidak ada sesi pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.